Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain. Kitab Uqudul Lujain fi bayani huququz zawjain, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Uqudul Lujain adalah kitab tentang masalah hubungan antara suami istri. Hubungan suami istri. Karena penting kita mempelajarinya, sebab banyak orang berumah tangga ternyata tidak paham tentang hak dan kewajiban masing-masing. Suami punya hak dan juga punya kewajiban. Istri punya hak dan juga punya kewajiban masing-masing. Nah, ketika sebuah rumah tangga dibangun dengan landasan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang awet dunia dan awet akhirat. Ini kan yang dicari sama orang. Rumah tangga dunia akhirat. Ya, rumah tangga dunia akhirat. Kemudian kita telah memasuki masalah pasal pertama, masih di pasal pertama, fi bayan huquqiz zaujah al-wajibah 'ala zauj. Penjelasan tentang kewajiban-kewajiban istri, hak-haknya istri yang wajib atas suaminya. Hak istri wajib atas suami. Kan enten hak suami yang wajib bagi istri. Ini haknya istri yang wajib dilakukan oleh sang suami. Ya, seperti diriwayatkan beberapa hadits. Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanahum khuluqa wa altafahum bi ahlihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi bersabda, sesungguhnya dari kesempurnaan seorang yang beriman, kesempurnaan wong mukmin, iman mereka adalah orang yang akhlaknya bagus, akhlak dan adab. Ini baik laki maupun perempuan, ya, akhlak nih. Akhlak ini penting. Akhlak atau etika, sopan santun, adab, ini penting. Kenapa demikian? Karena akhlak ini menjadikan kita berbeda dengan binatang. Binatang enggak ada akhlak. Manusia ada akhlak. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah akhlak, budi pekerti. Nah, akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik. Nah, kemudian yang paling sempurnanya keimanan seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian wa altafahum bi ahli, dan orang yang lemah lembut dengan keluarganya. Keluarganya maksudnya apa? Ya, istri, anak, saudara. Dan ini diriwayatkan dari Tirmidzi. Nah, lemah lembut di sini bukan berarti lemah dalam hal yang menyangkut syariat. Contoh, seorang istri misalkan tidak menjalankan syariat, kudungannya tidak kena, rambutnya kelihatan. Kemudian si suami tidak menegurnya karena lemah lembutnya, salah. Bukan itu maksud lemah lembut ini. Maksud lemah lembut di sini adalah
Ketika ada seorang suami yang dia contoh melihat ada istrinya melakukan satu kesalahan yang tidak menyangkut syariat sebetulnya, satu kesalahan ringan, misalkan kongon kayak no kopi jokok gula keliru garam. Ya, biasanya gitu itu apa? Biasanya kalau misalkan lagi sumpek si istri ini wis gak ndelok gula ndi garam ndi. Gawe no, mungkin kepingin hadiah atau kok bojone ngoten ternyata bojone gak ngei hadiah. Kepingin bojone nukono iPhone. Biar regane iPhone 30 juta. Nukono sapi apa? Ya. Kepingin bojone nukono iPhone. Tapi gak ditukok-tukokno ya bojone. Ngambul. Sing sering ngambul iku lanang wedok sih. Sering-sering ngambul ngambek itu laki apa perempuan? Hah? Wedok nggih. Ibu-ibu lho sing ngomong. Para ibu-ibu yang berbicara niki ya. Moro ngambul terus akhirnya suasana hatinya lagi kacau lek wong wedok suasana hati kacau bahaya. Garam iso dadi gula iso dadi garam. Ya syukur-syukur gula gak dadi racun tikus ngoten. Nah, ketika kita minum kopinya ternyata, kok asin. Dalam hal ini kita lemah lembutlah. Kita berusaha untuk memahami apa sih, kenapa sih? Oh, lagi marah. Ya sudah, kalau marah, coba ditandani kemarahannya dengan apa. Bukan dengan yang menyangkut syariat. Kalau melanggar syariat, kita tidak bisa tinggal diam. Tegas, haram, tidak boleh, maksiat, melanggar syariat. Duh, tapi aku gak kepingin gawe kodong gini, tetap tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Saya kepingin chattingan sama teman-teman saya laki misalkan, teman-teman masa konco TK misalkan. Teman saya laki dulu teman TK, alumni TK. Tidak boleh, haram. Jadi ada ketegasan. Hak batil, ada ketegasan. Di satu sisi, ada lemah lembut di sisi yang lain. Harus bisa menempatkan mana yang mestinya kita lemah lembut, mana yang mestinya kita tegas. Bukan digebiah uyah semuanya itu tegas. Ya. Kalau digebiah uyah semuanya itu tegas, ya bahaya. Nah, pada tempatnya. Begitu juga dengan anak. Ada masa-masa lemah lembut, ada masa-masa juga tegas dengan anak. Kita harus melihat sikon, pintar-pintar melihat sikon. Kemudian Nabi juga bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli. Baik-baiklah kalian dengan keluarga. Ya tadi ya, istri dan anak-anak dan sebagainya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku lebih baik dari kalian kebaikanku kepada keluargaku. Nabi Masya Allah dengan keluarganya. Nabi betul-betul luar biasa dengan keluarganya. Perhatian dan kasih sayang dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya. Tauladan rumah tangga yang lebih hebat, yang paling hebat ya Nabi sudah. Dengan para istrinya dan anak-anak dengan putri-putrinya. Kemudian waruya an Nabi SAW annahu gal, kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man sabara, siapa-siapa yang sabar, ala su'i khuluqi imraatihi, siapa-siapa yang bersabar atas jeleknya akhlak istrinya. Jelek akhlak istri ya, bukan syariat istri loh nih, harus dibedakan loh. Jelek akhlak perangai, sikap, sifat. Ya, harus dibedakan. Bukan kejelekan dalam bersyariat. Bukan kemaksiatan maksudku loh. Barang siapa yang sabar atas jeleknya akhlak sang istri, a'tahullahu, maka Allah akan memberikan orang ini minal ajri, dari pahala, mithla, seperti ma'a'ta Ayyuba alaihissalam ala balaihi, seperti Allah memberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam atas
musibah yang menimpa Nabi Ayub. Ada Syekh Abdullah Bajalhaban yang sudah sering saya ceritakan, Syekh Abdullah Bajalhaban. Syekh Abdullah Bajalhaban ini wali, ya, minal aulia, wali, tapi dia tidak tahu kalau dia wali. Dan dia punya istri yang ngomelan, cerewet. Jarine wong-wong, jarine, lek ana wong wedok andeng-andenge di bibir berarti cerewet, bener ta? Nggih Bu, bener apa mboten? Coba ibu-ibu ngaca, ada andeng-andeng napa mboten ten bibire? Enten napa mboten? Tirase ngoten cerewet nggih. Oh, nggih ya. Ah ya, bener berarti. Bener niki ikrar dari para ibu-ibu nih. Cerewet, ngamuan, ngomelan. Bukan masalah syariat loh ini ya. Sekali lagi hati-hati, bukan masalah syariat. Kemudian Syekh Abdul Bajalhaban ini sabar. Syekh Bajalhaban ini sabar orangnya, neriman. Tapi suatu saat ya namanya orang ya, namanya manusia, wis sumpek ngoten. Akhirnya beliau naik ke satu bukit, ada gua di Hadramut. Enten ada gua, dia masuk ke gua tersebut, ternyata ada seorang laki-laki yang khalwat di situ sudah lama. Orang darwish atau orang sufi, khalwat di dalam. Setelah masuk, udah ikut khalwat. Tidak berapa lama waktu makan siang, mau makan, ya. Dungo, orang ini berdoa, ya Allah bihaqqi Syekh Bajalhaban, a'tina ghada. Ya Allah dengan haknya, dengan keberkahannya, dengan barokahnya Syekh Bajalhaban, wong iki karo lek iki Bajalhaban. Orang yang doa ini tidak tahu kalau ini adalah Syekh Bajalhaban. Ya Allah dengan barokahnya Syekh Bajalhaban, berikan kami makan siang. Kaget sebenarnya. Kok doanya pakai tawasul saya? Lah kok subhanallah tidak lama datang ada wadah, ada tutupnya, ada kayak semacam talam gitu. Ketika dibuka isinya makanan. Makan mereka berdua. Setelah itu tanya, antum kok tawasul dengan Syekh Bajalhaban, kenal tak? Enggak kenal, cuman terkenal dia seorang wali. Dia wali besar, wali mastur, dan dia jadi wali karena sabar dengan istri yang ngomelan tadi, yang akhlaknya jelek. Maka itu para ibu-ibu kalau ingin suaminya jadi wali, dari bapak ilapo mang bojoku tak jak ngaji. Jadi ibu-ibu kepingin bojone jadi wali. Mboten ngoten sih ya. Cuman kalau sabarnya seorang suami menghadapi istri yang seperti itu, pahalanya tadi nih, ada haditsnya. Pahalanya seperti pahala Nabi Ayub. Yang sabar atas balaknya Nabi Ayub. Ya. Dan ada beberapa aulia habaib juga, ada habaib juga yang sabar dengan istrinya jadi wali. Memang ada ceritanya. Itu ceritanya. Yang masya Allah jadi wali besar. Cuman jangan terus si istri yang ngomelan terus mengatakan, ah ndak apa-apa, aku tetap ngomelan aja, tak gak apa-apa, aku cerewet aja, cek bojoku jadi wali, jangan. Karena kan kita ndak tahu suami-suami ini apakah sama imannya, ketakwaannya, kesabarannya dengan para habaib dan para Syekh Bajalhaban ini. Iya kan? Kan enggak tahu kan? Lah beliau-beliau ini punya sabar yang istimewa. Sabar ke sabar Ayub. Sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Lah para istri ini kan enggak tahu suaminya sabarnya kayak Nabi Ayub apa kereng kayak buto. Kan enggak tahu hatinya suami seperti apa. Jangan membiarkan ketika sang istri punya perangai jelek, jangan dibiarkan. Sang istrinya maksud itu ya, jangan dibiarkan. Rubah, karena enggak tahu suaminya seperti apa. Satu, yang kedua, kan istri juga kepingin pahala.
Masa suami aja yang berpahala? Istri juga ketika sabar, ini nanti ada bahasan. Istri yang sabar seperti apa? Fadilahnya juga gede, fadilahnya keutamanya juga besar. Ya. Kemudian Nabi Ayub ini dikasih bala sama Allah Subhanahu wa taala, ujian dengan hilang hartanya, meninggal anak-anaknya, putra-putranya. Kemudian sakit badannya dia. Kemudian tapi kalau yang diceritakan katanya Nabi Ayub ini punya penyakit, yang penyakit ini ada ulat-ulatnya. Kalau mau sholat ulatnya itu ditaruh, beliau sholat, kemudian selesai sholat ditaruh lagi ke lukanya, itu Israiliyat. Maksud Israiliyat apa? Cerita-cerita yang dibikin-bikin oleh orang-orang Bani Israel untuk menghina nabi-nabi mereka. Cerita bohong. Kalau zaman saya hoax. Ya, orang Bani Israel itu suka ngarang-ngarang cerita memang. Suka ngarang-ngarang cerita. Maka kita harus hati-hati dengan berita-berita, kisah-kisah para nabi-nabi. Bahkan ada satu tafsir, yang tafsir ini terkenal suka menukil Israiliyat ini. Nah, tentang berita Israiliyat ini, kata guru saya Luhail Mali Masyur, nahnu la nukadzibu wa la nusaddiq. Kita tidak membohongkan maupun tidak membenarkan. Kalau selama ada ditabayunkan gitu, selama tidak bertentangan dengan fakta atau mungkin tidak masuk akal atau gimana, itu maka ditolak. Kalau bertentangan dengan fakta maksud saya. Kemudian, nah dikatakan lagi oleh beliau, waman sabarat. Ini bagi istri ini. Ala su'i khulq zaujah. Barang siapa yang sabar atas jeleknya perangai suaminya. Nah ini sebaliknya. Suaminya ngomelan, suaminya ngamuan, suaminya ngambulan, apa mana? Apa mana biasa nih? Suaminya gak tahu atus. Apa mana? Jeleknya akhlak suami dan istri sabar dengan jelek akhlaknya suami, maka a'tahallahu, maka Allah akan memberikan si istri ini minal ajri, dari pahala, mithla thawab Asiyah mimra'ah Fir'aun, seperti pahalanya Asiyah istri dari Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun ini termasuk wanita yang sholihah, wanita sholihah, dan Allah mengganti ya yang dikumpuli sama Fir'aun itu diganti oleh Allah dengan jin yang diserupai dengan Asiyah ini. Jadi Asiyah ini selamat, masih suci. Dan Siti Maria Nabi Musa itu dirawat sama Asiyah ini. Dirawat sama Asiyah ini. Dan termasuk wanita penduduk surga. Asiyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah itu penduduk surga. Termasuk penduduk surga. Nah, sabarnya seorang wanita ini kedudukannya istimewa. Asiyah ini sabar dengan Fir'aun. Fir'aun dengan kejamnya, kedoliman Fir'aun, tapi sabar dan tetap takwa kepada Allah. Maka diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi an-nisa ahli jannah, perempuan ahli surga. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang Anda sampaikan kemarin waktu Jumat Wage MTI ini. Kadang kan banyak orang yang menunggu kebaikannya dia ini dari kebaikan pasangan hidupnya. Yang Anda contohkan kemarin kan, banyak kan orang kepingin, kamu coba tirulah akhlak Siti Fatimah. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, tirulah akhlak Siti Fatimah, belajarlah seperti Siti Fatimah berakhlak dan beradab, dan bagaimana Siti Fatimah kepada suaminya. Istrinya jawab, aku akan menjadi seperti Siti Fatimah kalau kamu seperti Imam Ali.
Ya, banyak kan? Seperti ini kan banyak toh? Banyak. Seperti ini banyak. Jadi si istri tidak mau berubah kalau suaminya tidak berubah. Si suami pun demikian, aku gak gelem berubah kalau kamu tidak berubah. Jadi sama-sama menunggu perubahan pasangan hidupnya. Padahal perubahan atau hijrah kalau istilah sekarang, ini manfaat untuk dirinya pribadi sebetulnya, dunia akhirat. Pasangan hidupnya, misalkan suami berubah menjadi yang baik, akhlak dan sebagainya sesuai dengan syariat. Yang lebih diuntungkan siapa? Istri, bukan sih sebetulnya. Yang lebih diuntungkan, istri mendapatkan keuntungan, iya, mendapatkan suami yang masya Allah, akhlaknya, adabnya, perilakunya, syariatnya dan sebagainya, iya. Tapi yang lebih diuntungkan, ya suami itu sendiri yang melakukan perubahan. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan dan pahala dan fadilah dan karunia dari Allah dunia akhirat. Karena dia hijrah. Jadi jangan hijrah ini menunggu orang lain. Saya akan berubah menjadi baik kalau kamu baik. Ya jangan dong. Kebanyakan orang begitu, suami istri terutama, kebanyakan begitu. Lah apa aku berakhlak baik, suamiku sih ngomelan kok. Suaminya, ngapain aku berakhlak baik, istriku sih cerewet kok. Tidak akan selesai. Seperti ini, tidak akan selesai. Toh sebetulnya ya secara umum kalau ada perubahan dari pasangan hidup maka menyusul pasangan hidup yang lain. Contoh, ada suami akhlaknya jelek, istri akhlak jelek. Mungkin mendapatkan hidayah sang istri. Ya, mendapatkan hidayah sang istri. Berubah akhlaknya menjadi baik. Sopan dengan suaminya. Ketika suaminya belum pulang dari kerja dia sudah berhias untuk suaminya, wangi-wangian untuk suaminya, kudu gawe daster sing gawe nang dapur. Daster sing warnane putih dadi kuning. Ambune ambu terasi. Tapi ganti. Pakaian dinas dapurnya ganti dengan pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang bersih, wangi, saoma diwangi. Misalkan nggawe bukhur. Ya, nggih bukhur, ngobong-ngobong apa? Dupa itu. Atau pakai biasanya kalau di kalangan habaib itu para istrinya itu di samping bukhur itu apa namanya? Di Hadramut juga, cuma di Hadramut beda. Kayak daun-daunan itu lah. Pandan. Serutan pandan dikasih parutan jeruk apa? Apa sih? Jeruk purut, nggih, kudu jeruk nipis gerujak lah. Parutan itu ditaruh di kamar, jadi wangi seger. Ya kasih dupa, kudu mlebu mambu pasing kabeh. Ompole anake gak dibersiheni. Malah pempese anake digletakno di jeding. Malah engko ono apa? Bantale ono petahe ngoten. Gak dibersiheni. Ambek ambu apuk kabeh gak. Ya sumpek kan bojo. Wis mulai kerja kesel-kesel delok koyo ngoten. Kasure begitu turu pasir tok. Gak tau dikebasi. Ya sumpek kan? Tapi ketika istri berubah seperti itu menjadi rajin, gak ngamputan-ngamputan, gak kempros. Apa bahasa Indonesia kempros ini? Jorok, gak jorok, ya, berubah menjadi indah, wangi dan sebagainya. Maka suami ketika pulang lambat laun suami ini akan berubah juga. Suami datang ngulurkan tangannya duluan, mencium tangan suaminya, walak-walik ping pitu misalkan. tergantung apa jari istri, tergantung apa lah duwe piro. Sak walik 1.000 ya. Ping 700 bangkrut suami. Cium bolak-balik kepada suaminya ta'zim. Kemudian menyiapkan anduknya suami, menyiapkan misalkan suami punya pakaian untuk di rumah gitu ya. Misalkan sarung atau kaos disediakan sudah ready di kasur.
Suami setelah selesai mandi pakaiannya wis tinggal gak jupuk di lemari. Kadang-kadang masalah juga suami jupuk di lemari. Suami lek jupuk pakaian di lemari biasanya langsung ditarik kan, brodol kabeh. Istri ngamuk, angkaten ngoten. Lek jupuk niku diangkat, kudu ditarik, lek ditarik brodol kabeh didukur guling. Nggih Bu. Ibu-ibu ibu-ibu biasanya pergergeten lek suami itu jokok pakaian di lemari ditarik. Tapi dia akan nyepak wis. Suami suka kopi dengan kadar gulanya sekian-sekian, misalkan ukurannya takaran begini-begini, sediakan wis adus seger segala macam nyepak. Walaupun mungkin hari pertama suami kaget, kon kesabet apa? Kok moro-moro berubah ini? Cocok kon kesambet anu. Jawab aja kesambet bidadari katanya. Kok kesambet bidadari wajahmu gak berubah katanya. Kesambet bidadari kok saya tetap elek. Boten jangan digitukan. Mungkin hari pertama dia kaget. Ya, hari pertama kaget. Hari kedua seperti itu, merasa nyaman suaminya. Hari ketiga, keempat, seterusnya merasakan kenyamanan, berubah akhlaknya suami. Berubah. Kecuali suami yang sakit jiwa. Lek suami sakit jiwa, ya gak bakal berubah, ya memang sakit jiwa kok. Ya diruqyahin nang rumah sakit jiwa. Begitu juga istri. Ketika suaminya berubah duluan, istri katut. Nah, jadi saling jangan menunggu berubah, menunggu pasangannya. Kebanyakan kita kan begitu. Kita ini menunggu perubahan kita, menunggu pasangan kita. Loh, aku akan baik kalau kamu baik. Aku akan berakhlak kalau kamu berakhlak. Keliru. Salah kalau begitu tuh. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah baik kalau menunggu kebaikan dari orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan kebaikan dari orang itu. Berlaku juga di kehidupan sosial kita, di masyarakat. Contoh saja, contoh ringan. Ketika kita berjalan di pakai mobil atau motor, ada orang nyebrang atau mobil atau mau apa putar balik atau apa, kita berhenti ngasih dia lewat. Jangan berharap kalau saya putar ada yang begitu kan, jangan. Karena kalau kita berharap seperti itu dan ternyata selama kita di jalan kita tidak pernah dikasih kesempatan atau jarang dikasih kesempatan sama orang untuk lewat, kita nunggu benar-benar sepi baru lewat, maka kita tidak akan pernah berbuat baik kepada orang. Paham maksudnya? Ini contoh ringan yang terjadi di keseharian kita. Contoh ringan yang sering kita alami di kehidupan kita di luar ini. Kan zaman dulu berbeda ya, zaman sekarang ini kayak orang itu kayak buru-buru gitu. Jadi malah kita mau nyebrang itu kono malah ngegas. Iya kan? Dan kita juga kan sering begitu. Tapi ketika kita ngasih jalan orang, kita berhenti lewat apa-apa. Tapi jangan mengharapkan kalau saya seperti itu posisinya, kalau saya mau nyebrang posisinya, tolong kono sing mandek. Ternyata gak ono sing mandek, ya wis aku gak mandek pisan. Jangan. Intinya jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita baru kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, jangan menunggu balasan dari orang itu untuk atau siapapun untuk berbuat baik kepada kita. Wong kita berbuat baik kepada siapapun itu keuntungannya buat kita kok. Meskipun orang itu didolimi sama orang lain, tapi dia tetap berbuat baik kepada siapapun. Keuntungannya siapa? Dunia akhirat dia, pribadinya dia. Ya. Jadi suami istri jangan menunggu perubahan dari pasangan hidupnya untuk menjadi baik, untuk menjadi sabar, untuk berakhlak, untuk berkhidmah kepada pasangan hidupnya atau menyenangkan atau membahagiakan pasangan hidup. Jangan menunggu dia mendapatkan baru dia kasih. Tapi kasihlah. Andai kata istri atau suami yang punya
ketidaknormalan dalam berpikirnya, misalkan karena faktor trauma masa lalu atau apa, hingga dia tetap tidak berubah ketika suaminya berusaha untuk sabar, nerima dan sebagainya, maka tetaplah bersabar. Walaupun tidak ada perubahan, tetaplah bersabar. Karena kita pertama memang tidak mengharap dia untuk berubah karena kita, tapi kita ingin berubah untuk dia dan Allah. Maka kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dunia akhirat. Tapi kalau istri yang normal, suami yang normal, ada perubahan dari suami atau istri, pasti dia akan berubah lambat laun. Bahkan tidak lama, pasti akan ada perubahan. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Biasanya kalau masalah nikah itu muak pertanyaan. Di grup Krunisa ada enggak? Enggak ada. Ada pertanyaan nih? Enggak ada. Tumben. Mestinya bab nikah iki kasih takok. Apa wedi? Wedi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan katanya. Enggak ada. Ini di Instagram juga enggak ada. Di para ibu-ibu juga tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.